Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta inayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada kenabian kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan kajian materi tentang sistem penyelenggaraan pendidikan Islam pada jalur non formal. Nah, ini kita akan merujuk ke Majelis Taklim. Majelis Taklim ini bila dilihat dari struktur organisasinya termasuk pendidikan luar sekolah atau satu lembaga pendidikan Islam yang bersifat non formal, yang senantiasa menanamkan akhlak yang luhur dan mulia, meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan keterampilan jamaahnya, serta memberantas kebodohan umat Islam agar dapat memperoleh kehidupan yang bahagia dan sejahtera serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dilihat dari tujuan Majelis Taklim termasuk lembaga atau sarana dakwah Islamiyah yang secara self standing dan self disciplined dapat mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan atas dasar prinsip-prinsip demokrasi atau musyawarah mufakat demi kelancaran pelaksanaan taklim sesuai dengan tuntutan pesertanya. Majelis Taklim juga merupakan lembaga pendidikan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari kalangan masyarakat Islam itu sendiri, yang kepentingannya untuk kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, Majelis Taklim adalah lembaga swadaya masyarakat yang hidupnya didasarkan kepada ta'awun dan rahma'u binahum. Majelis Taklim diselenggarakan berbeda dengan lembaga pendidikan Islam lainnya, seperti pesantren dan madrasah, baik menyangkut sistem, materi maupun tujuannya. Majelis Taklim terdapat hal-hal yang dapat membedakannya dengan yang lain, yaitu seperti A. Majelis Taklim adalah pendidikan non formal Islam. B. Waktu belajarnya berkala tetapi teratur, tidak setiap hari sebagaimana halnya sekolah atau madrasah. C. Pengikut atau pesertanya disebut jamaah atau orang banyak, bukan pelajar atau santri. Hal ini didasarkan kepada kehadiran di Majelis Taklim bukan merupakan kewajiban, sebagaimana dengan kewajiban murid menghadiri sekolah atau madrasah. D. Tujuan memasyarakatkan ajaran Islam. Bila dilihat dari strategi pembinaan umat, maka dapat dikatakan bahwa Majelis Taklim merupakan wadah atau wahana dakwah Islamiyah yang murni institusional keagamaan. Sebagai institusi keagamaan Islam,
sistem majelis taklim adalah melekat pada agama itu sendiri. Sehingga dengan demikian sangat sulit untuk lepas dari institusi keagamaan dan sistem majelis taklim. Fungsi dan peran majelis taklim tidak terlepas dari kedudukannya sebagai alat dan sekaligus media pembinaan kesadaran beragama. Usaha pembinaan masyarakat melalui majelis taklim ditinjau dari pendekatannya. Dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, propaganda yang lebih menitik beratkan kepada pembentuk opini publik agar mereka mau bersikap dan berbuat sesuai dengan pesan-pesan moral Islam. Yang kedua, indoktrinasi, yaitu penanaman ajaran dengan konsepsi yang telah disusun secara tegas dan bulat oleh pihak pengajar untuk disampaikan kepada masyarakat melalui ceramah, kursus, training center, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, internalisasi, yaitu penanaman nilai-nilai Islam yang diharapkan dapat menumbuh kembangkan cipta, rasa, karsa dalam tubuh jamaah. Satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Adapun dalam beberapa sumber rujukan sebagaimana dalam surat Menteri Dep.Dik.Bud nomor 079/0/1979 tanggal 17 April 1975. Bidang pendidikan non-formal diantaranya adalah pendidikan masyarakat, keolahragaan, dan pembinaan generasi muda. Kemudian jenis pendidikan Islam non-formal di Indonesia sangat beragam. Maka beberapa jenis yang diantaranya pendidikan dalam keluarga, pendidikan anak usia dini dan remaja, pengajian-pengajian yang dilaksanakan di masjid maupun mushola, majelis taklim, pembinaan rohani Islam pada institusi pemerintah maupun swasta, kursus-kursus yang diselenggarakan setingkat sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi, pendidikan di panti-panti dan lain sebagainya. Adapun sebagai dasar landasan adalah GBHN tahun 1998 bahwa pendidikan agama Islam dilaksanakan pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Meskipun dalam pikiran kita mengatakan bahwa agama tidak seharusnya diajarkan pada lembaga pendidikan, namun pendidikan agama bisa pelajari di mana pun saja, asalkan bisa memahami apa-apa yang ada di sana. Dan juga agama merupakan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beragama. Masalah jenis pendidikan Islam non-formal di Indonesia yang sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama
dan pendidikan keagamaan. Bab 3, pendidikan keagamaan, paragraf 2, pendidikan diniyah non formal, pasal 21 dan ayat 1 yang berbunyi, pendidikan diniyah non formal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majelis taklim, pendidikan Al-Quran, diniyah taklimiyah, atau bentuk lainnya yang sejenis. Sekarang tentang pengembangan sistem penyelenggaraan pendidikan Islam non formal ke depan. Pendidikan non formal makin lama makin diakui pentingnya dan kehadirannya sebagai pendidikan yang berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa serta sebagai penting dari kebijakan dan program pembangunan. Sebagaimana dijelaskan bahwa banyak di antara para tokoh bangsa Indonesia, baik dari kalangan budayawan, politikus, dan seniman yang lahir dari pendidikan non formal. Meskipun penulis sendiri juga kurang sepakat kalau hanya mengandalkan pendidikan non formal saja, karena pengalaman pendidikan tidak bisa tanpa adanya komunikasi yang bagus di antara sesamanya maupun dari konteks yang lain. Pemerintah sangat memperhatikan terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan Islam non formal di Indonesia. Hal ini diakuinya keberadaan pendidikan di luar formal seperti pendidikan diniyah non formal yang setelah adanya penyetaraan ujian nasional. Dengan hal tersebut berarti pemerintah benar-benar ingin mengembangkan pendidikan Islam non formal yang ada di Indonesia. Bahkan pemerintah juga mengalokasikan dana untuk pengembangan pendidikan Islam non formal, baik dana untuk lembaga, para guru maupun kegiatan-kegiatannya. Pendidikan luar sekolah atau life skill and leadership skill education, sehingga lingkungan situasi dan kondisi akan membentuk peserta didik untuk lebih bisa beradaptasi dengan hidup. Agar masyarakat dapat menerima eksistensi lembaga pendidikan non formal, maka ada baiknya bila diperhatikannya syarat-syarat berikut. Nomor 1, pendidikan non formal harus jelas tujuannya. Tujuan itu harus merupakan sesuatu yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 2, ditinjau dari segi masyarakat, program pendidikan non formal harus menarik, baik hasil-hasil yang akan dicapai maupun cara-cara melaksanakannya. Nomor 3, adanya integrasi pendidikan non formal dengan program-program pembangunan dalam masyarakat. Nomor 4, dalam pendidikan non formal, program latihan mendapatkan prioritas. Persoalan latihan penting sekali dalam pendidikan non formal karena hasil-hasilnya harus segera dapat diterapkan praktek kerja. Dengan demikian, pendidikan ini perlu mendapatkan perhatian ke depan. 1, adanya koordinasi dari berbagai pihak. Semua lembaga pemerintah, baik yang berstatus departemen maupun non-departemen, menyelenggarakan program-program pendidikan non formal. 2, peningkatan mutu pendidik atau sumber belajar yang profesional. 3, latar belakang pendidik perlu mempunyai kesarjanaan khusus, yaitu sarjana pendidikan non formal. Dan 4, sarana bacaan yang memadai agar menghasilkan kualitas tinggi yang setara fasilitas dengan pendidikan formal. Nah,
Itulah sekilasnya dari sistem penyelenggaraan pendidikan Islam pada jalur non formal. Nah ini, kalau kita lihat dari catatan sejarah pendidikan di Indonesia, eksistensi pendidikan Islam merupakan salah satu lembaga pendidikan yang tergolong berusia sangat tua dalam ikut memberi sumbangsih pembangunan bangsa. Hal ini terlihat jelas hingga dewasa ini, di mana pendidikan Islam masih memiliki tempat yang sangat strategis. Karena pendidikan ini diselenggarakan untuk memberikan layanan kepada masyarakat sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan jalur sekolah formal dalam rangka mendukung proses pendidikan sepanjang hayat dan layak diperhitungkan. Sekalipun perkembangannya masih diliputi berbagai problem. Sistem pendidikan Islam non formal di Indonesia berperan mendukung program pendidikan nasional. Namun, pendidikan ini berlangsung di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik di dalam mencapai tujuan belajarnya. Pendidikan non formal merupakan salah satu jenis pendidikan di Indonesia. Jenis pendidikan lainnya adalah pendidikan formal dan pendidikan informal. Pendidikan non formal dapat terselenggara oleh individu atau yayasan yang mempunyai kesanggupan mengelola secara mandiri. Pendidikan ini perlu mempunyai visioner agar kehadirannya sesuai dengan kebutuhan era global. Jadi keberadaannya dapat diterima oleh masyarakat manakala sistem penyelenggaraannya mempertimbangkan proses pendidikan secara berkualitas. Selain dari itu, aspek peserta didik dan masyarakat merupakan kelompok yang perlu diajak untuk membahasnya. Pendidikan Islam non formal adalah pendidikan yang disahkan oleh undang-undang dan diatur melalui peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2007 yang dilaksanakan sendiri atau sebagai suatu bagian yang penting dalam pendidikan formal dalam rangka peningkatan mutu pendidikan nasional dan untuk merespon tuntutan perubahan zaman. Dilihat dari segi manapun, pendidikan Islam memiliki peran dalam konteks pendidikan nasional. Hanya saja harus pula dimaklumi dan dipahami jika hingga hari ini secara struktural dan kultural lembaga pendidikan Islam belum menjadi pilihan utama bagi sebagian umat Islam, terutama kelompok menengah ke atas, dan menganggap lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan kelas 2. Sekianlah demi pendidikan sistem penyelenggaraan pendidikan Islam pada jalur non formal. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan YouTube saya ini agar channel saya terus bisa berkembang dan Anda bisa mendapatkan dari sistem pendidikan formal, informal, non formal, pendidikan di sekolah, pendidikan agama, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya saya mohon ampun pada Allah, pada Anda semua saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.